Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap hari ini membawa keceriaan dan kebahagiaan. Nama saya Cika Yudia Pradani dari absen 4 dari kelas 10L. Di sini saya akan membahas tentang karir dan studi lanjut di bidang informatika. Table of content atau daftar isi. Yang pertama, apa itu informatika? Yang kedua, karir di bidang informatika. Yang ketiga, studi lanjut di bidang informatika. Tujuan pembelajaran. Tujuan utama pembelajaran adalah melatih siswa untuk berpikir komputasional, menjadi kreatif dalam dunia digital, dan mengembangkan keterampilan yang relevan dalam berbagai aspek kehidupan. Informatika juga bertujuan untuk membekali siswa dengan pengetahuan dasar tentang teknologi informasi dan komunikasi, serta kemampuan untuk memanfaatkan perangkat lunak dan mengembangkan program sederhana. Apa itu informatika? Informatika adalah disiplin ilmu yang berfokus pada pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan informasi dengan memanfaatkan teknologi komputer. Singkatnya, informatika mempelajari bagaimana kita dapat mengelola dan menggunakan data serta informasi secara efektif menggunakan teknologi komputer. Berikut beberapa hal yang dipelajari dalam informatika. 1. Pemrograman. Belajar bahasa pemrograman seperti Python, Java, C++, dan konsep pemrograman seperti struktur data dan algoritma. Kedua, sistem operasi. Memahami bagaimana sistem operasi mengelola sumber daya komputer dan menjalankan program. Yang ketiga, jaringan komputer. Belajar tentang arsitektur jaringan, protokol komunikasi, dan cara menghubungkan komputer. Yang keempat, basis data. Mempelajari cara merancang, mengelola, dan menggunakan basis data untuk menyimpan dan mengakses informasi. Yang kelima, kecerdasan buatan. Mempelajari bagaimana membuat sistem komputer yang dapat berpikir dan belajar seperti manusia. Yang keenam, desain perangkat lunak. Memahami cara merancang, mengembangkan, dan menguji perangkat lunak. Yang ketujuh, keamanan informasi. Belajar tentang ancaman keamanan komputer dan cara melindungi sistem dan data dari serangan. Yang kedelapan, struktur data. Memahami cara menyimpan dan mengorganisir data dengan efisien. Yang kesembilan, analisis algoritma. Mempelajari efisiensi dan kinerja algoritma. Selain itu, Anda juga mungkin mempelajari topik-topik seperti komputasi numerik, mempelajari metode dan algoritma untuk menyelesaikan masalah matematika dengan menggunakan komputer. Arsitektur komputer, memahami cara kerja komponen-komponen komputer. Sistem digital, belajar tentang sistem digital dan logika. Manajemen basis data, mempelajari cara mengelola basis data secara efisien. Analisis dan perancangan sistem informasi, memahami bagaimana sistem informasi dapat membantu organisasi. Teori informasi, mempelajari konsep-konsep dasar tentang informasi dan kompresi data. Ilmu informasi, mempelajari bagaimana mengorganisir, menyimpan, dan mengakses informasi. Sistem informasi, mempelajari bagaimana sistem informasi dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Informatika sosial, mempelajari dampak sosial dari teknologi informasi. Karir di bidang informatika. Bidang informatika menawarkan beragam pilihan karir, seperti insinyur perangkat lunak, pengembang web, analis sistem, administrator jaringan, spesialis keamanan siber, hingga posisi di bidang kecerdasan buatan dan data science. Permintaan akan tenaga ahli di bidang informatika terus meningkat seiring dengan digitalisasi dan integrasi teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut beberapa pilihan karir yang lebih spesifik di bidang informatika. Insinyur perangkat lunak, bertugas merancang, mengembangkan, menguji, dan memelihara perangkat lunak dan aplikasi. Pengembang web, membuat dan mengembangkan situs web, aplikasi web, dan antarmuka pengguna. Analisis sistem, menganalisis kebutuhan sistem informasi, merancang solusi, dan mengidentifikasi masalah. Administrator jaringan, mengelola dan memelihara infrastruktur
jaringan, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak. Spesialis keamanan siber, melindungi sistem informasi dan data diri dari ancaman siber, seperti peretasan dan serangan malware. Database administrator, merancang, membangun, dan memelihara basis data Giner, merancang, membangun, dan melatih model kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Studi lanjut di bidang informatika. Studi lanjut di bidang informatika bisa menjadi pilihan yang menarik untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di dunia teknologi. Ada banyak program pascasarjana yang tersedia, seperti Magister, S2, atau Doktor S3, dengan berbagai spesialisasi. Contohnya adalah bidang ilmu komputer, sistem informasi, teknologi informasi, atau bahkan rekayasa perangkat lunak. Program pascasarjana. Setelah meraih gelar sarjana di bidang informatika, Anda dapat melanjutkan studi ke jenjang S2, Magister, atau S3 Dokter. Spesialisasi. Program studi lanjut di bidang informatika menawarkan berbagai spesialisasi, seperti ilmu komputer, mempelajari dasar-dasar ilmu komputer, algoritma, dan teori komputasi. Sistem informasi, berfokus pada manajemen informasi, sistem basis data, dan teknologi informasi dalam organisasi. Teknologi informasi lebih menekankan pada penerapan teknologi informasi dalam berbagai bidang, seperti infrastruktur, jaringan, dan keamanan. Rekayasa perangkat lunak, mengembangkan dan merancang perangkat lunak berkualitas tinggi dengan memperhatikan metodologi, kualitas, dan efisiensi. Manfaat studi lanjut di bidang informatika. 1. Peningkatan kompetensi dan keahlian, memperdalam pemahaman teori dan praktik informatika, misalnya kecerdasan buatan, keamanan siber, pengolahan data besar, dan lain-lain. Menguasai teknologi terbaru dan metodologi terkini dunia IT. Menjadi lebih siap menghadapi tantangan teknologi yang terus berkembang. Peluang karir yang lebih baik, membuka akses ke posisi strategis seperti software, arsitek, data scientist, IT manager, atau peneliti. Meningkatkan daya saing di pasar kerja nasional dan internasional. Peluang bekerja di industri global atau menjadi dosen atau peneliti di bidang teknologi. 3. Pemahaman mendalam terhadap teknologi, memperluas wawasan tentang teori, konsep, dan praktik terkini dalam informatika, memungkinkan eksplorasi lebih dalam di bidang seperti kecerdasan buatan AI, pembelajaran mesin, keamanan siber, big data dan data science, pengembangan perangkat lunak, komputasi awan. 4. Peningkatan kompetensi dan daya saing, menjadi lebih kompetitif di pasar kerja, terutama dalam posisi strategis atau teknis tingkat lanjut. Mendapatkan sertifikasi dan pengalaman riset yang bernilai tinggi, membuka peluang kerja di industri teknologi global. 5. Peluang karir yang lebih luas, dapat berkarir sebagai peneliti atau dosen di perguruan tinggi, data scientist, software engineer atau AI spesialis, konsultan TI atau manajer proyek teknologi, profesional di perusahaan startup atau korporasi besar. Peluang masuk ke industri seperti finance. Sekian penjelasan dari materi karir dan studi lanjut di bidang informatika. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.